Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak kelak. Menjadi generasi-generasi bangsa yang diharapkan bisa membangun paradigma dan integrasi nasional di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik harus bagaimana mencintai dan menghargai setiap perjuangan perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Maka dalam hari ini kita akan memasuki judul baru, tema yang baru, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan nasional, yang mana kita sudah pernah pelajari di pertemuan yang kita tentang hukum di Indonesia. Adalah kita harus tahu ya, sumber Pancasila sebagai segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dari situ juga bagaimana hukum itu dimasukkan dalam untuk mencapai nilai-nilai di hukum itu juga akan kita bahas pada bab yang ketiga ini. Sekali lagi Bapak ingin sampaikan bahwa kita sudah melewati dua bab, di mana per bab itu yang pertama kita sudah mempelajari tentang hak asasi manusia atau HAM, yang dikenali dengan HAM, bagaimana penegakan HAM di Indonesia. HAM itu di mana dalam undang-undang, dan juga bagaimana kita sudah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu tentang bab 2, yaitu tentang dinamika demokrasi di Indonesia ya. Bagaimana kita mengenal demokrasi itu seperti apa, dan demokrasi itu seperti apa, model-modelnya seperti apa. Dan juga kita masuk kepada demokrasi yang kita gunakan di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Sudah kita masukkan dan kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, di mana bab 1, bab 2 ini adalah juga salah satu penunjang kita untuk membantu pemahaman kita tentang penegakan HAM di Indonesia, dan kita mengetahui juga bagaimana sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia. Walaupun kita tahu demokrasi di negara federal itu berbeda dengan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana nilai-nilai demokrasi Pancasila itu lebih kepada nilai-nilai yang terkandung kepada kehidupan atau nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Itu tidak terlepas daripada nilai-nilai ataupun ideologi dari negara luar. Itu betul-betul adalah berasal daripada negara kita sendiri dan menjadi sebuah acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Oke, kita pada hari ini sudah masuk kepada bab berikutnya, ini tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Ini kita sudah bisa lihat di layar sendiri, tata tertibnya ini seperti ini. Yang kita pelajari adalah setelah membaca materi mengenai tentang hukum, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum dengan benar. Setelah mengidentifikasi gambar peradilan nasional, sebuah tabel peserta didik mampu menguraikan tugas dan fungsi lembaga peradilan nasional dengan tepat. Oke, kita lanjut aja kepada materi yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama adalah sistem hukum nasional, kemudian sistem peradilan nasional, dan yang terakhir menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. Oke, kita langsung aja sistem hukum nasional. Oke, sistem hukum nasionalnya kita bahas dulu. Tentang pertama harus ketahui dulu sistem itu adalah cara, hukum adalah suatu peraturan ataupun suatu kebijakan yang telah dibuat bersama dan harus ditaati dan diikuti oleh seluruh kalangan itu sendiri, atau kalau di dalam sebuah negara harus diikuti oleh seluruh warga negara, karena itu merupakan suatu cara ataupun hukum yang digunakan untuk mengatur dan melindungi negara, baik itu dari pribadi, hukum, negara, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita di sini akan membahas yang pertama tentang kalau sistem hukum nasional. Kita bagi menjadi dua. Pertama kita pelajari hakikat hukum itu apa, dan kemudian tata hukum nasional. Nah, ini bisa lihat ini di layar yang Bapak tampilkan. Kemudian kita akan masuk kepada di sini. Oke, pertama tadi adalah hakikat hukum. Nah, sebetulnya hakikat hukum itu apa sih? Pada hakikatnya, sering kita dengar pada ceramah-ceramah ya. Jadi juga hakikat hukum adalah secara umum yaitu seperangkat aturan
yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya hukum itu adalah bagaimana seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya hukum di dalam masyarakat adalah hukum adat adalah suatu aturan yang telah buat dengan kesepakatan bersama dalam masyarakat itu. Jadi makanya dengan adanya hukum ini, seperti yang pernah saya sampaikan tadi, adalah hukum itu adalah aturan yang dibuat adalah untuk diaturi, untuk ditaati dan menjadi kebijakan bersama untuk mengatur rakyat, baik masyarakat maupun negara. Ini harus kita pelajari. Pada hakikatnya hukum ini kita sudah tahu, hakikat pada hukum itu biasanya ada seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya itu. Pada hakikat ini juga perlu kita ketahui, dengan adanya hukum ini juga adalah untuk membantu manusia itu sendiri ataupun kalangan kelompok tertentu itu untuk membangun integritas dan rasa kebersamaan bersama ya, untuk memajukan dan melindungi setiap warga yang ada di situ. Dengan adanya hukum ini adalah untuk membantu kita semua dalam proses pendisiplinan para masyarakat, sehingga tidak melakukan suatu kebijakan semena-mena. Dengan adanya dibuat aturan, hakikatnya hukum ini adalah untuk membantu dalam lebih mendamaikan dan jauh dari rasa pertikaian. Inilah hakikatnya hukum. Makanya kita masuk yang berikutnya adalah kita harus pelajari unsur hukum itu. Unsur hukum itu banyak ya. Ada beberapa di sini bisa kita lihat di layar. Yang ini ada 5 ya unsur-unsur hukum ini. Yang pertama kita bahas dulu, yang pertama adalah aturan tentang tingkah laku manusia. Jadi unsur hukum itu adalah aturan tentang, salah satunya adalah aturan tentang tingkah laku manusia. Kemudian berisi unsur-unsurnya adalah berisi perintah dan larangan. Biasanya kalau dibuat dalam hukum, biasanya kita sudah tahu ya anak-anak, kalau misalnya hukum ini pasti berupa perintah dan juga ada larangan. Di sini contohnya adalah salah satunya seperti pembunuhan. Kalau misalkan ini harus tidak boleh melakukan pembunuhan. Jika melakukan suatu pembunuhan, maka itu bisa dikenakan sanksi. Seperti itu ya. Unsur hukum. Oke, kemudian lanjut adalah unsur-unsur hukum ini. Yang ketiga adalah dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Biasanya kalau di sini, kalau di hukum adat adalah adanya hukum itu adalah seperti adalah seperti hukum adat adalah para tetua atau para masyarakat yang dibuat oleh para pejabat di dalam suatu desa untuk merumuskan tentang bagaimana hukum itu yang berlaku di hukum adat. Juga berlaku juga di dalam sebuah negara, bagaimana dibuat pihak negara dibuatnya hukum mengenai tentang larangan yang lain. Contohnya tentang hukum pidana atau hukum yang lainnya, itu dibuat oleh para lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengurus mengenai hukum tersebut. Yang tentunya adalah orang-orang yang di mana lembaga-lembaga negara sudah paham tentang hukum, dan mereka juga para pejabat yang telah ditunjuk ataupun yang telah menjabat dalam mengatur dan mengurus mengenai mengenai tentang hukum itu sendiri. Kemudian bila kita tahu unsurnya adalah dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang, bukan dibuat oleh sembarangan orang ya. Nanti lembaga yang telah dipercayakan oleh negara. Yang keempat adalah sifat mengatur. Kalau unsur-unsur dalam hukum kita tahu ya, sifatnya adalah mengatur, memaksa dan mengikat. Ini kita secara umum sudah kita tahu ya, unsur hukumnya adalah sifatnya dia mengatur ya. Jadi kan kita hukum ini dibuat adalah untuk mengatur masyarakat, untuk mengatur bagaimana perjalanan, untuk mengatur ketatanan di dalam masyarakat, dalam ketatanan negara, dalam birokrasi, dalam pemerintahan. Semua itu ada dengan dibuatnya hukum itu adalah untuk mengatur. Salah satunya adalah seperti dibuatnya hukum bagi yang pelanggar lalu lintas atau yang lain, adalah tujuannya adalah untuk mengatur sifatnya, dan juga sifatnya memaksa. Jadi di mana masyarakat itu harus tunduk, harus patuh kepada undang-undang yang telah dijalankan. Tapi undang-undang ataupun peraturan perundang-undang hukum itu juga harus
dianut nilai-nilai yang baik ya, atau nilai-nilai yang dalam Pancasila kalau kita di Indonesia. Kalau tidak boleh di mana nanti di sini kita tahu ada nilai-nilai itu berbeda pandangan dengan masyarakat, itu tidak boleh. Karena bagaimana dibuat hukum ini juga adalah untuk mengatur bangsa itu sendiri untuk lebih damai, lebih tentram dan jauh daripada konflik-konflik ya. Di mana dibuat ini adalah dengan adanya itu masyarakat diharuskan untuk tunduk atau patuh terhadap undang-undang yang ini. Jadi harus mematuhi semua peraturan perundangan. Contohnya di dalam lalu lintas ya adalah hukum-hukum peraturan di mana masyarakat itu harus taat dan harus patuh terhadap hukum lalu lintas atau peraturan lalu lintas yang ada. Kalau misalkan ini melanggar, maka ini adalah suatu bentuk pelanggaran dan akan sifatnya adalah mengikat juga, memaksa dan mengikat. Jadi di mana semuanya itu diwajibkan tanpa adanya suatu perbedaan ya. Jadi mengikat semuanya, sifatnya mengatur, memaksa dan mengikat. Jadi semuanya harus mengikuti undang-undang ataupun hukum-hukum peraturan yang telah dibuat. Oke, di sini juga sanksi tegas dan nyata. Ini kan seperti yang dari 5 ini unsur ini, semuanya sudah sebetulnya dirangkum tapi dibuat lebih rinci. Di mana ada ketika ada unsur-unsur hukum ini adalah sanksinya tegas dan nyata. Contohnya adalah ketika kita melanggar lalu lintas, hukumannya misalkan ada denda atau pelanggarannya itu digunakan adalah ini kan mudahnya kita karena sering dalam berkendara ya, jadi mudah untuk kita terapkan ya, mudah kita ingat atau mudah kita pahami. Karena salah satunya sanksinya ketika kita melewati lampu merah kita akan kena denda apa, dan juga ketika kita tidak punya SIM, juga kita akan kena denda seperti apa, dan tidak bolehkan untuk mengemudi selagi belum punya SIM karena mungkin ada dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentunya dengan adanya peraturan itu dibuat adalah ketika itu dilanggar maka itu akan dibuatkan suatu sanksi atau suatu hukuman yang pantas dan nyata. Dan ini ketika ini harus membayarin denda, ini harus dimasuk ke pengadilan jika melanggar lalu lintas, itu sudah menjadi suatu hal yang harus kita taati, harus kita pahami. Karena itu kita tujuannya peraturan hukum yang buat ini adalah untuk mengatur kita sendiri, untuk juga keselamatan kita pribadi dan juga untuk keselamatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi saja, sehingga kepentingan bersama ini bisa lebih diutamakan selain juga kepentingan pribadi. Makanya dibuat peraturan ini juga bukan adalah untuk melindungi kita semua juga. Makanya hukum ini dibuat bukan untuk menakuti atau untuk kepentingan para pejabat, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengatur dan melindungi para masyarakat itu lebih tentram, lebih aman. Itulah tujuannya kita bisa di sini adalah mengikuti dan taat terhadap peraturan yang telah ada. Makanya dengan ada hukum unsur-unsur ini juga kita, unsur-unsur hukum ini kita bisa memahami bagaimana pentingnya hukum bagi kehidupan kita sendiri. Jadi bukan hukum itu dibuat untuk kepentingan para pejabat atau kepentingan kalangan tertentu. Maka hukum itu sebetulnya dibuat untuk kepentingan bersama dan tujuannya juga adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan dan keselamatan bagi kita semua. Dengan adanya hukum maka semua itu bisa dijalankan dan bisa dengan adanya dijalankannya hukum, makanya akan kita mengetahui akan bagaimana negara ini bisa tertib, bisa damai, bisa tentram. Itu tentunya adalah dengan adanya hukum yang telah dibuat oleh atau para pejabat atau para penguasa yang tujuannya adalah untuk kepentingan orang banyak. Jadi dengan adanya hukum ini kita tahu bahwa keberadaan hukum ini sendiri adalah dimanapun, bukan di Indonesia sendiri. Di dalam agama juga kita dimiliki hukum-hukum, di mana dengan nilai-nilai atau hukum peraturan yang telah ditetapkan agama itu adalah bukan untuk kepentingan agama juga, tapi untuk kepentingan kita juga, untuk kemaslahatan kita juga, untuk membangun kita diri juga, untuk membentengi diri kita juga. Salah satunya adalah untuk bagaimana dibuatnya hukum itu adalah untuk menjaga kita, menjaga dari perbuatan ini, menjaga dari perbuatan ini, sehingga tubuh kita bersih dari menjaga perbuatan maksiat, dari hukuman itu. Seperti itulah kalau kita masalah kalau kita gaji dalam kehidupan beragama. Makanya saya harapkan ini dengan kita sebagai anak-anak generasi bangsa harus taat pada hukum,
kecuali hukum itu memang tidak sesuai dengan ini, itu tidak boleh kita hentikan. Karena hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan atau nilai yang terkandung dalam Pancasila itu pasti kemungkinan besar itu hukum itu tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Karena di Indonesia itu menganut sistem nilai-nilai Pancasila dalam penerapan hukum Indonesia. Kalau misalkan nilai-nilai hukum ini bertentangan dengan hukum yang di atasnya, maka hukum ini tidak, atau peraturan ini tidak bisa dijalankan. Makanya saya harapkan ketika Anda nanti, para anak-anak Bapak ini, bisa menjadi seseorang yang bisa mencerminkan perbuatan yang baik dan bagaimana menjadi orang-orang yang taat kepada hukum. Ini boleh Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam kehidupan di sekolah ketika Anda sudah masuk nanti di sekolah. Oke, kemudian kita akan masuk tujuan hukum. Tujuan hukum ini ada 4 ya. Walaupun kita tahu dalam tujuan negara juga banyak ya. Di tujuan negara kita juga ada di dalam Undang-Undang 1945. Jadi tujuan hukum ini juga harus kita bahas juga, ada 4. Yang pertama adalah menciptakan. Tadi sudah saya sampaikan di sini, ada tujuan hukum ini adalah menciptakan suasana damai dan tertib. Dengan tentu jelas ya, dengan adanya hukum akan menciptakan suasana lebih damai karena orang akan taat dan patuh kepada peraturan dan lebih tertib ya. Dengan adanya dibuat peraturan itu, maka seperti dalam pengendaraan tadi, maka masyarakat akan lebih tertib ya, dan suasananya lebih damai, tidak boleh melanggar lampu merah dilewatin terus. Dengan adanya dibuat rambu-rambu lalu lintas, itu juga akan masyarakat itu lebih tertib, dan bagaimana perjalanan dalam kendaraan itu bisa lebih nyaman dan lebih terlindungi dan jauh daripada tingkat kecelakaan. Ini adalah tujuannya adalah untuk membantu kita semua juga. Dan juga yang ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi tujuan hukum tadi sudah saya sampaikan juga di pertemuan tadi, bahwa adanya tujuan hukum itu adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan, kelompok atau lain, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi jangan dikatakan nanti hukum itu adalah tujuannya untuk melindungi para pejabat. Walaupun kita tahu hukum itu dijadikan oleh para pejabat adalah sebagian untuk kepentingan elit politik. Tapi sebetulnya kalau kita tahu, kita mencerna, adalah sebagai anak-anak yang paham akan hukum, belajar hukum, bagaimana nanti para generasi masa ini tahu bagaimana hukum itu, maka kita akan juga merasakan tahu bagaimana hukum itu sebetulnya bukan untuk kepentingan orang pejabat itu, tapi untuk kepentingan bersama. Tapi ketika itu pelanggaran itu merupakan salah banyak para pejabat politik menggunakan hukum itu untuk kepentingan pribadi dan untuk melindungi mereka. Makanya kita sebagai generasi bangsa harus menunjukkan bagaimana nilai-nilai itu bisa kita cerminkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka saya berharap ketika Anda nanti menjadi seorang pejabat ataupun menjadi orang yang berguna atau orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat, dalam negara ini, dan juga di negara luar, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang besar ya, itu bagaimana Anda lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Ini tentunya adalah dibuat hukum ini adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi makanya kalau misalkan masalah ilmu boleh kita terapkan dalam kehidupan, siapa aja boleh melakukan ilmu banyak, tapi bagaimana kepentingan untuk orang banyak itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Untuk apa? Tentunya adalah untuk kemaslahatan bersama, kepentingan bersama, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian tujuan hukum ini adalah untuk memberikan kepastian hukum. Dengan tujuan ini adalah memberikan kepastian bagaimana hukum itu mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan, dan juga bagaimana menghargai dan juga ikut serta dalam membantu tentang kejelasan hukum itu sendiri, adalah tujuannya untuk kepentingan bersama. Ini memberikan kejelasan tentang hukum, kepastian tentang hukum itu diterapkan untuk siapa dan di mana. Tadi untuk siapa dan kelompok siapa atau di mana siapa saja. Ini biasanya hukum ini dibuat adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh kalangan masyarakat, baik itu masyarakat, pejabat maupun yang lain, elit politik. Tujuannya untuk memberikan suatu kejelasan bahwa hukum ini seperti ini, dan memberikan kepastian bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, maka hukum ataupun sanksi yang diberikan itu sesuai dengan hukum yang pernah diberikan. Maka dengan ini harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap bangsa Indonesia, setiap bangsa yang masyarakat maksudnya, ataupun rakyat dalam sebuah negara. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya adalah mencegah perilaku sewenang-wenang. Ini juga sudah saya sampaikan tadi di awal-awal, cuman di sini lebih mudah kita untuk mencerna ya. Mencegah perilaku sewenang-wenang. Dengan adanya hukum ini
dibuat adalah salah satunya adalah untuk mencegah kesalahwenangan. Maka ketika hukum ini dibuat contohnya dalam dalam Undang-Undang 1945 itu dia sudah ditentukan tugas dan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah bagaimana ketika eksekutif ini misalkan presiden mempunyai tugas ini, hukumnya ini melalui peraturan ini, maka presiden menjalankan tugas ini. Apabila dia tidak boleh melakukan suatu tugas atau wewenang di luar tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Seperti itu juga di legislatif, di DPR, MPR, bagaimana dia menjalankan peraturan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dia juga tidak bisa menguasai kekuasaan eksekutif. Nah, jadi di sini adalah bagaimana ketika dibuat peraturan ini adalah atau hukum itu sendiri adalah untuk membentengi antara kesalahwenangan antara pejabat satu dengan pejabat lain, sehingga juga tidak menyeleweng terhadap tugas dan wewenang yang dibuat peraturan adalah untuk membantu mereka. Oke, cukup sampai di sini. Kalau misalkan ada penyampaian yang kurang baik, saya mohon maaf. Tapi di sini tujuannya adalah bagaimana dibuatnya hukum ini untuk membantu kita semua dalam bagaimana menciptakan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai yang mengandung unsur jauh daripada konflik. Dengan adanya ini, dibuatnya hukum ini adalah untuk mencegah, salah satunya adalah ketika ada para pejabat itu menyalahi atau di luar daripada tugas dan wewenangnya. Dibuat ini adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang hukum itu. Makanya dengan dibuatnya hukum ini adalah untuk mengatur kita semua dan membantu dalam melayani dan memberikan suatu tingkat kedamaian atau rasa tenang, rasa aman dan lainnya. Oke, cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.